Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Arsenal Mikel Arteta baru-baru ini buka suara terkait transfer Cido Obi Martin ke Manchester United. Ia menyayangkan bakat besar seperti sang striker tidak bertahan di timnya. Konferensi persnya baru-baru ini, Arteta mengakui bahwa ia sebenarnya kecewa melihat Cido Obi Martin bergabung dengan MU. Ia menyebut bahwa pemain dengan talenta besar seperti sang striker seharusnya dipertahankan Arsenal. Lebih lanjut, Arteta menyebut bahwa timnya tidak bisa berbuat banyak untuk menahan sang striker di tahun lalu. Ia menyebut Obi Martin sudah bulat untuk bergabung dengan MU, sehingga timnya tidak bisa mencegah transfer itu terjadi. Cido Obi Martin sendiri kemungkinan besar akan dilibatkan Ruben Amorim melawan Arsenal. Sang striker berada dalam kondisi prima karena ia tidak bisa tampil melawan Real Sociedad, sehingga ia bisa jadi starter di laga ini. Tim raksasa Premier League Manchester United dilaporkan berada di posisi terdepan dalam usaha merekrut striker cepat dari Borussia Dortmund, yaitu Karim Adeyemi. Karim Adeyemi sebelumnya menjadi target incaran Liverpool, namun seiring berjalannya waktu rumor tersebut mulai memudar dan tidak terdengar lagi. Selanjutnya muncul kabar bahwa klub Premier League lainnya Chelsea juga tertarik untuk merekrutnya. Selain itu, terdapat desas-desus bahwa Napoli juga menginginkan pemain muda berbakat ini. Tidak hanya itu, kabar lain menyebutkan bahwa Bayern Munchen, klub raksasa Bundesliga, juga berhasrat untuk mendapatkan tanda tangannya. Begitu pula klub kaya asal Prancis, Paris Saint-Germain, turut menunjukkan minat terhadap Adeyemi. Selain klub-klub yang telah disebutkan, Man United juga menjadi salah satu nama yang menarik perhatian. Diketahui bahwa pemain serba bisa ini sangat sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Amorim. Pada sisi lain, ada berita positif bagi Man United. Vicha Jazz melaporkan MU berada di posisi terdepan dalam perburuan Adeyemi. Sementara itu, Dortmund dilaporkan bersedia melepas Adeyemi asalkan mereka menerima tawaran minimal sebesar 50 juta pound sterling. Raksasa Liga Inggris Manchester United harus mengeluarkan dana hingga 40 juta euro jika mereka berniat merekrut Angelo Stiller dari Stuttgart. Selama di Stuttgart, Angelo Stiller tampil impresif. Di musim perdananya, ia tampil sebanyak 31 kali di pentas Bundesliga. Ia membantu Stuttgart mengamankan tiket ke Liga Champions musim ini. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu terus menjadi andalan di tim asuhan Sebastian Hoeneß tersebut. Stiller sejauh ini tampil sebanyak 37 kali di semua ajang kompetisi bagi Stuttgart. Ia menyumbangkan 3 gol dan 6 assist sampai saat ini. Sayangnya penampilan VfB Stuttgart kurang bagus di Liga Jerman musim ini. Mereka sekarang ada di posisi ke-9 klasemen sementara Bundesliga. Penampilan Angelo Stiller rupanya membuatnya diminati oleh Man United. Kabar ini diklaim oleh 90 Min. Media itu menyebut bahwa Man United menunjukkan ketertarikan kepada Stiller dan berniat merekrutnya pada musim panas 2025 nanti. Sementara itu, laporan lainnya dari jurnalis asal Jerman Florian Plettenberg via Sportmail menyebut United kini mendapatkan info terkait harga jual sang gelandang. Plettenberg menyebut Angelo Stiller memiliki klausul rilis mencapai 40 juta euro atau sekitar 35 juta pound sterling. Jika dirupiahkan, Manchester United harus menebusnya dengan bandrol sekitar 708 miliar rupiah. Klausul rilis itu sendiri akan aktif sampai tahun 2026. Namun jumlahnya bisa berubah tergantung siapa pembelinya. Akan tetapi media itu juga menambahkan bahwa MU bisa saja gagal merekrut Stiller, sebab VfB Stuttgart punya opsi membeli klausul di sang pemain dengan harga 2 juta euro. Ada kabar mengejutkan datang dari Kobbie Mainoo. Gelandang muda Manchester United itu dilaporkan membuka diri untuk bergabung dengan Chelsea di musim panas nanti. Menurut laporan Cult Offside, Kobbie Mainoo saat ini membuka diri untuk pergi dari MU. Saat ini ia memang sedang berdiskusi dengan manajemen MU terkait kontrak barunya, namun sejauh ini ia kecewa dengan tawaran gaji yang ia berikan di Manchester United.
Itulah mengapa ia meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru yang bisa memenuhi tuntutan gajinya. Lebih lanjut, laporan tersebut mengklaim bahwa Maino tahu Chelsea meminati jasanya. Ia tidak keberatan untuk pindah ke Chelsea. Namun sang gelandang dikabarkan meminta tuntutan yang cukup gila. Ia dikabarkan meminta gaji yang besar di Chelsea. Meski tidak disebutkan secara spesifik, ia meminta gaji yang lebih besar dari Cole Palmer, yang notabene pemain bintang Chelsea saat ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan bocoran seputar tim yang akan ia turunkan menghadapi Arsenal. Ia menyebut Ciro Obi Martin siap bermain di laga ini. Dalam konferensi persnya sebelum laga ini, Amorim memberikan update seputar kondisi timnya jelang menghadapi Arsenal. Ia memastikan Ciro Obi Martin bisa bermain di laga ini setelah sang striker tidak dilibatkan dalam laga melawan Real Sociedad di tengah pekan kemarin. Lebih lanjut, Amorim mengakui bahwa ia tidak punya banyak stok pemain jelang melawan Arsenal. Jadi ia mengindikasikan bahwa ia tidak akan melakukan banyak perubahan dalam starting levelnya saat menjamu The Gunners. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait kondisi cedera timnya. Ia menyebut bahwa ada peluang Amad Diallo bisa comeback sebelum musim 2024-2025 berakhir. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim memberikan kabar terkini seputar pemainnya yang cedera. Ia mengkonfirmasi bahwa ada peluang Amad Diallo bisa comeback sebelum musim 2024-2025 berakhir. Amorim juga menyebut bahwa beberapa pemainnya yang cedera kini menjalani proses pemulihan yang baik. Ia optimistis bahwa MU akan mendapatkan banyak tambahan tenaga sebelum musim berakhir. Mason Greenwood telah resmi mengajukan permohonan untuk membela timnas Jamaika. Menurut Mirror, Greenwood telah mengajukan permohonan resmi untuk didaftarkan sebagai pemain Jamaika. Striker tersebut baru sekali memperkuat The Three Lions setelah didepak oleh negaranya seusai ditangkap atas dugaan pemerkosaan serta kekerasan fisik pada Januari 2022. Dakwaan tersebut dibatalkan pada Februari 2023. Direktur Utama Asosiasi Sepak Bola FA, Mark Bullingham, mengatakan, "Sepahaman saya dan saya harus memeriksa kembali pemahaman saya adalah dia telah meminta untuk beralih ke warganegaraan. Itu sudah dilakukan secara formal, jadi dia tidak akan bisa balik lagi karena Anda hanya bisa beralih sekali. Saya tahu orang-orang bertanya kepada manajer sebelumnya Gareth Southgate tentang dia dan Gareth menjelaskan bahwa dia tidak ada dalam rencananya karena dia tidak tampil di level itu. Jadi saya tidak mengetahui adanya komunikasi yang kami lakukan dengannya. Saya tidak berpikir pernah ada permintaan atau hal semacam itu. Ini adalah keputusan pribadi darinya." Joshua Zirkzee merasa bahwa Manchester United seharusnya bisa meraih kemenangan dalam laga melawan Real Sociedad. Ia menilai timnya seharusnya dapat mempertahankan keunggulan setelah gol yang dicetaknya pada menit 57. Namun penalti yang diberikan kepada Real Sociedad akibat handsball Bruno Fernandes mengubah jalannya pertandingan. "Saya rasa kami pantas kecewa. Setelah penalti permainan berubah dan kami kehilangan kendali. Tapi kami tidak bermain seperti sebelumnya," ungkap Joshua Zirkzee. Rene Meulensteen, mantan pelatih Manchester United, memberikan komentar pedas pasca hasil imbang Real Sociedad. Ia menilai setan merah saat ini jauh berbeda dengan MU di masa kejayaannya. Rene Meulensteen yang menghabiskan lebih dari 1 dekade di Manchester United menyoroti beberapa momen krusial dalam pertandingan. Menurutnya, jika MU bisa unggul 2-0, mereka bisa mengendalikan jalannya laga. Meulensteen juga menyoroti penurunan performa MU sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Ia menyebut klub tersebut mengalami penurunan terus-menerus. Posisi MU yang kini berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris menjadi bukti nyata penurunan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan berbagai kontroversi di luar lapangan. Manchester United kembali melahirkan bintang muda berbakat. JJ Gabriel, pemain berusia 14 tahun, disebut-sebut sebagai the next Cristiano Ronaldo setelah dipromosikan ke skuad U18 klub. Dengan catatan impresif 15 gol dan 6 assist dalam 13 pertandingan serta kontrak eksklusif dengan Nike, Wonderkid ini siap mencuri perhatian dunia sepak bola.
Menurut laporan dari Milesport, Nike berhasil mengamankan tanda tangannya dengan salah satu kontrak paling menguntungkan yang pernah diberikan kepada pemain seusianya. Bahkan Nike menjuluki Gabriel sebagai pewaris tahta Cristiano Ronaldo. Awalnya Gabriel menandatangani kontrak dengan Nike saat masih berstatus pemain U10. Menariknya, ia menolak tawaran dari Adidas, pemasok pelengkapan resmi Manchester United, demi tetap bersama Nike. Kini ia juga diproyeksikan menjadi wajah baru di lini sepatu Mercurial dari Nike, yang dapat memperkuat loyalitasnya terhadap merek tersebut dalam jangka panjang. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku senang melihat Joshua Zirkzee akhirnya mencetak gol lagi. Ia menilai sang striker sudah bekerja keras dan ia layak mendapatkan gol itu. Diwawancarai MU TV seusai laga, Amorim menyebut bahwa gol yang dicetak Joshua Zirkzee bukanlah sebuah kebetulan. Ia menyebut bahwa sang striker terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya dan ia kini menuai hasil kerja kerasnya. Meski begitu, Amorim memiliki pesan bagi Joshua Zirkzee dan para penyerang MU lainnya. Ia ingin mereka bisa tampil lebih tajam ketika memanfaatkan peluang yang ada.